Bab 921 pilihan yang membuat hatinya sakit. Tepat saat sosok berjubah itu mengayunkan sabit kematian mereka untuk merenggut jiwa orang-orang yang menjadi target mereka, 5 anak panah perak bersinar menembus tubuh para malaikat maut, mengubah mereka menjadi partikel cahaya. Semua orang kecuali Raimon telah memejamkan mata mereka selama momen hidup dan mati, jadi mereka tidak melihat bagaimana para malaikat maut itu mati. Hanya Raimon yang berhasil menenangkan diri saat dia melirik ke arah datangnya anak panah itu. Di ujung jalan, seorang wanita muda, yang tampaknya berusia awal belasan tahun, berjalan ke arah mereka dengan sebuah busur di tangannya. Dia mengenakan satu set baju besi ringan dengan desain rumit yang bersinar samar. Rambutnya yang panjang dan hitam diikat ekor kuda dan disangga oleh jepit rambut kupu-kupu ungu. Meskipun dia masih muda, kecantikannya cukup untuk memikat siapapun yang melihatnya. Untung aku datang tepat waktu, gumam si cantik muda berambut hitam itu. Mata Raimon membelalak kaget karena wanita muda yang berjalan ke arah mereka sangat mirip dengan putrinya, yang baru saja membuka mata untuk melihat wajah penyelamat mereka. Hati Belle bergetar setelah melihat wajah gadis itu karena dia tahu, dengan keyakinan mutlak, bahwa dia sedang melihat seseorang yang sangat berharga baginya. "Ah, siapa namamu?" tanya Belle sambil bibirnya bergetar. Dia pernah melihat Raisel dalam ingatan William, yang membuatnya merasa iri dan cemburu. Namun, ketika dia menatap wanita muda yang memiliki fitur yang sama, dia langsung mengerti bahwa salah satu keinginannya telah dikabulkan. "Stella," jawab wanita muda itu sambil tersenyum. "Stella von Ainsworth." Setelah menyebutkan namanya, Stella menarik busurnya dan 3 anak panah perak muncul di tangannya. Dengan satu gerakan cepat, yang mendekati kesempurnaan, wanita muda itu melepaskan tali busurnya, dan 3 anak panah perak menembus kepala 3 malaikat maut lainnya yang telah berkeliaran ke lokasi mereka. Setelah membunuh targetnya, dia terus berjalan menuju Belle. Di sisi lain, Aeton berubah kembali ke bentuk aslinya dan bertengger di bahu Belle. Ia menganggap Belle aman, jadi ia tidak lagi merasa perlu mempertahankan bentuk pertempurannya. Ketika William pergi menemui Dias dan Hebe di dunia aneh itu, Aeton dipindahkan ke lembah para monster, tempat ia bertemu dengan ibu segala monster, Echidna. Di sana, burung muren kecil itu diberi kesempatan untuk meminum darahnya, yang memungkinkan tubuhnya bermutasi dan mengambil bentuk burung rok raksasa. Darah Echidna juga membuat Aeton sangat cerdas, yang memungkinkannya membuat keputusan cepat, seperti yang dilakukannya ketika Belle dan yang lainnya diserang oleh malaikat maut. Bagi uren kecil, Stella bukanlah ancaman karena ia dapat merasakan garis keturunan William dan Belle mengalir di dalam tubuhnya. Karena itu, ia tidak bergerak untuk menyerang gadis itu dan membiarkannya mendekati mereka. Pakai ini, kata Stella sambil memberikan gelang emas kepada Belle. "Papa membutuhkan semua bantuan yang bisa ia dapatkan." "Papa?" tanya Raimon. "Siapa papamu?" Sudut bibir Stella melengkung membentuk senyum saat ia menunjuk ke arah remaja berambut merah yang sedang sibuk menyerang menara hitam. "Aku akan pergi sekarang," kata Stella sebelum mengedipkan mata pada Belle. "Semuanya, harap berhati-hati." Begitu Stella mengucapkan kata-kata itu, sandal yang dikenakannya menumbuhkan sayap. Ia kemudian melompat ke atap gedung terdekat dan menghilang dari pandangan, meninggalkan Belle, orang tuanya, dan 2 sahabatnya, melihat ke arah tempat Stella pergi. Tanda pisah tanda hubung. Saat William bertarung melawan para raksasa, ia melihat bola cahaya bersinar terbang ke arah menara hitam. Dia sangat familiar dengan pemandangan ini, karena inilah yang terjadi setiap kali seseorang meninggal di Deadlands. Jiwa mereka akan ditempatkan di dalam menara dan disimpan untuk digunakan sebagai baterai guna menjalankan operasinya. Setelah jiwa-jiwa itu kehilangan kekuatannya, menara itu punya 2 pilihan bagi mereka. Satu adalah menggunakan jiwa-jiwa itu sebagai katalisator untuk mengubah mereka menjadi undead, yang lain adalah mengirim mereka ke siklus reinkarnasi untuk memulai hidup mereka lagi. William terjebak dalam dilema. Jika Cassidy memang Deadlands maka apapun yang sedang dia lakukan sekarang tidak ada gunanya. Hasilnya sudah ditentukan sejak awal, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima bahwa ini tidak bisa dihindari. Namun, William tidak mau menerimanya. Dia tidak akan menerimanya. Saat ini, Belle ada di dalam Cassidy. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya berubah menjadi makhluk undead, atau membiarkan jiwanya digunakan oleh menara lalu dibuang setelah dia tidak lagi berguna. Ini adalah sesuatu yang akan dicegah William apapun yang terjadi,
bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya untuk memastikan keselamatannya. Tiba-tiba, portal merah raksasa yang membentang sejauh bermil-mil muncul di langit di atas Kasiti. William merasa bahwa sesuatu yang sangat tidak menyenangkan akan terjadi karena jumlah monster yang diciptakan oleh menara meningkat drastis. Pada saat itulah kota bergetar, saat sekali lagi naik ke langit. Ekspresi half-elf menjadi muram ketika dia menyadari bahwa kota itu sedang tersedot ke arah portal merah, yang akan menjadi berita buruk bagi mereka yang masih hidup di dalam kota. Kurang dari William, ketika kota ini memasuki portal itu, kemungkinan kehidupan yang tersisa di kota itu akan lenyap. Katakan padaku, apakah kamu ingin menyelamatkan semua orang? Lebih besar dari, suara Optimus menyadarkan William dari linglungnya saat dia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Kurang dari baiklah, kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah memindahkan semua orang dari kota ke tanah sebelum tempat ini ditelan oleh portal merah. Untuk melakukan ini, kau perlu menggunakan kelas pekerjaan Einherjar milikmu dan membuat klon sempurna dari dirimu sendiri. Setelah melakukannya, kau akan memanfaatkan kekuatan cermin dan menggunakan hukum yang telah kau serap di Deadlands untuk memindahkan semua orang keluar dari kota. Karena hukum Deadlands telah menyatu dengan tubuhmu, teleportasi massal akan memungkinkan. Sayangnya, jika kau memilih opsi ini, kau akan dibuat tidak bergerak, dan tidak akan dapat mempertahankan diri dari serangan apapun. Lebih besar dari, William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun langkah ini berisiko, selama dia bertahan sedikit, dia akan dapat menyelamatkan semua orang. Bagaimana dengan opsi kedua? Tanya William. Kurang dari sama saja, kau perlu menggunakan kelas pekerjaan Einherjar milikmu untuk menerobos pertahanan menara hitam. Namun, aku punya firasat buruk tentang ini. Lebih besar dari, perasaan tidak enak. Kurang dari ya, aku merasa jika kita menghancurkan pertahanan menara hitam, bos terakhir akan muncul. Saat ini, kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang musuh kita, yang membuat kita dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lebih besar dari, remaja berambut merah itu menyipitkan matanya saat dia melihat portal merah di atasnya. Waktunya telah tiba dan dia tahu bahwa apapun pilihan yang dia buat, dia akan kehilangan sesuatu yang penting baginya dan itu membuat hatinya sakit. Bab 922 akhirnya, lawan yang layak. Tepat saat William sedang memikirkan pilihan apa yang harus diambil, menara hitam di depannya mulai berubah bentuk. Menara itu menyusut hingga 1/10 dari ukurannya dan membentuk penampilan humanoid. Menara itu memiliki rambut panjang, tetapi menyebutnya rambut tidaklah tepat karena mereka seperti ular panjang yang merayap hingga 3 meter, dan mereka menatap William dengan jijik. Wajahnya mirip dengan manusia dengan permata merah di dahinya, tetapi karena terbuat dari menara hitam, tubuhnya benar-benar hitam, seperti obsidian. Makhluk setinggi 10 meter itu menatap William dengan mata emasnya, dan mulutnya terbuka menyeringai memperlihatkan taringnya. Oke, sepertinya kita akan memilih opsi 2, gumam William sambil mencengkeram Rui Jingu Bang dengan kuat. Namun, tepat sebelum dia akan menyerang musuh, sebuah suara yang datang dari portal merah membuatnya membeku di tempat. Ah, jadi, kamu di sini, teriak Chloe sambil melambaikan tangannya ke arah muridnya. Halo, William. William menatap Chloe dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan ke-6, apa yang kau lakukan di sini? Jelas aku mencarimu, jawab Chloe sambil terbang ke arah William. Aku bertemu dengan ketiga saudari ini di sepanjang jalan dan mereka berkata bahwa jika aku memasuki portal mereka, aku akan menemukanmu. Sepertinya mereka tidak berbohong kepadaku, jadi aku di sini. Sudut bibir William berkedut karena penjelasan Tuan ke-6-nya. Meskipun dia mengerti bahwa Chloe tidak pintar, dia juga tidak mudah tertipu. Agar Chloe percaya pada ketiga saudari itu, dia harus mengambil risiko. Itu hanya membuktikan bahwa dia bertekad untuk menemukannya yang membuat half-elf itu merasa sedikit senang di dalam hati. Apakah kau tahu nama ketiga saudari itu? Tanya William. 3 saudari yang mana? Chloe bertanya balik sambil memiringkan kepalanya dengan bingung. 3 saudari yang membuka portal sehingga kau bisa muncul di sini. Apa yang kau bicarakan? Familiar kecil itu menggaruk kepalanya seolah mencoba mengingat sesuatu. Ketika dia memasuki portal, ingatannya tentang 3 saudari itu masih segar. Namun, setelah setengah menit, dia telah melupakan mereka sepenuhnya, yang merupakan hal yang sama yang terjadi pada William ketika dia muncul di bumi. Sudahlah, itu tidak penting.
William memutuskan untuk hanya fokus pada masalah yang ada untuk saat ini. Dengan kemunculan Tuan ke-6-nya, dia telah mendapatkan sekutu yang dapat diandalkan. Pada saat itulah daya isap portal merah menguat. Optimus segera memberitahu William bahwa jika tidak ada yang dilakukan, seluruh kota akan ditelan oleh portal dalam 2 menit. Karena itu, Half-Elf memutuskan untuk mengambil risiko. Tuan ke-6, bisakah kau menunda hal itu untukku? William bertanya pada peri kecil yang sedang sibuk melihat sekelilingnya. Chloe menatap makhluk seperti alien setinggi 10 meter itu dan mengerutkan kening. Sama seperti William, dia tidak bisa menilai peringkatnya, yang membuat peri kecil itu tersenyum tanpa rasa takut. Akhirnya, lawan yang layak. Chloe mengangkat tinjunya yang kecil. Pertempuran kita akan menjadi legendaris. Oke, aku akan menangani hal ini atau apapun itu. Kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Dimengerti. William mengangguk. Semoga beruntung, Tuan ke-6. William mundur agar dia tidak terlibat dalam pertempuran yang akan terjadi. Sejujurnya, di antara musuh-musuh yang dia hadapi, tidak ada yang lebih membuatnya takut daripada Tuan ke-6-nya. Peri kecil itu praktis adalah keberadaan yang curang yang mampu mengabaikan hukum dunia. Jika orang yang menyerang Menara Hitam sebelumnya adalah Chloe, bukan William, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa serangannya akan berhasil karena kemampuannya yang menentang semua logika. Chloe tersenyum tanpa rasa takut saat tubuhnya diselimuti oleh cahaya terang. Saat cahaya itu surut, seorang gadis cantik, yang tingginya sama dengan Chiffon, melayang di langit. Rambut pirangnya yang pendek dengan ikal di ujungnya berkibar tertiup angin, dan mata birunya yang sebening langit menatap tajam ke sasarannya. Bagi Chloe, bertarung melawan lawan yang kuat adalah sesuatu yang dinantikannya. Dia adalah satu-satunya lawan yang dikenali William yang memiliki kemampuan untuk langsung membunuhnya dengan satu pukulan, jika dia tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba suara dering keras bergema di sekitarnya, saat lonceng gereja-gereja yang berbeda di Kasiti berdentang pada saat yang sama. Seolah-olah itu adalah tanda yang memberitahu semua orang untuk bertahan selama yang mereka bisa karena bantuan akan datang. William melayang di udara dengan mata tertutup, saat rambutnya perlahan memutih. Dengan Chloe melawan Menara Hitam, Half-Elf itu dapat fokus pada 9 cermin yang telah mengunci seluruh kota dalam penghalang pelindung. Selain itu, dia perlu melanggar hukum untuk menghentikan Kasiti memasuki portal merah dengan cara apapun. Saat kota ditelan oleh portal, permainan berakhir untuk setiap manusia yang masih hidup yang masih terjebak di kota. Pahlawan Valhalla, kata William dengan tegas. 13 klon sempurna muncul di belakang William sambil memegang senjata mistis yang pernah mendatangkan malapetaka di medan perang. Longinus, yang juga dikenal sebagai tombak suci takdir. Ada yang mengatakan bahwa tombak itu memiliki kemampuan untuk menembus hampir semua hal. Chryselakatos, busur yang didedikasikan untuk Dewi Artemis, dewa perburuan. Dikatakan bahwa tombak itu dapat menembakkan banyak anak panah sekaligus, menutupi matahari seperti hujan. Gaebol, tombak penderitaan fana yang menimbulkan penderitaan bagi siapapun yang cukup sial untuk tertusuk oleh ujungnya yang mematikan. Caliburn, pedang suci mistis yang konon bertanggung jawab untuk memilih satu raja sejati yang akan memimpin dunia menuju era baru. Pedang cawan suci, pedang yang digunakan oleh seorang ksatria terkenal yang telah mengabdi dengan setia kepada rajanya dan bertempur bersamanya melalui medan perang yang paling keras. Galatin, setiap cahaya menghasilkan bayangan. Jika seseorang adalah cahaya, maka pedang ini mewakili kegelapan. Pedang yang mencoba mencegah kejatuhan kerajaan, tetapi akhirnya gagal karena jumlah yang sangat banyak dan keunggulan musuh yang dihadapinya. Arondit, pedang yang hanya bisa digunakan oleh ksatria terkuat di suatu era. Hanya yang terbaik yang bisa menggunakan bila ini, dan siapapun yang cukup bodoh untuk mencoba akan kehilangan akal dalam prosesnya. Claren, adalah pedang seremonial yang menyamai kekuatan senjata legendaris yang digunakan oleh salah satu raja sejati Midgard. Mematikan, dan mantap, terkadang sering disebut pembunuh raja oleh banyak orang. Senjata-senjata ini istimewa bahkan di antara senjata-senjata di gudang senjata William. Senjata-senjata itu adalah senjata yang selalu menemani William hampir sepanjang hidupnya. Terkadang dia menggunakannya, terkadang orang lain yang menggunakannya. Namun, satu hal yang pasti, kapanpun dia membutuhkannya, senjata-senjata itu akan muncul dan menjawab panggilannya. Berpencar, perintah William dan ke-13 klonnya terbang ke berbagai arah.
9 dari mereka pergi ke tempat cermin-cermin itu berada. Salah satu dari mereka pergi ke tempat Bele dan kelompoknya berada untuk melindungi mereka. 3 klon pergi untuk menghadapi raksasa-raksasa yang mulai mendatangkan malapetaka di kota itu. Di sisi lain, William melayang di udara sambil mengaktifkan hukum-hukum Deadlands yang berhasil dikumpulkannya. Sasarannya adalah yang tersulit dari semuanya, yang membutuhkan seluruh konsentrasinya. Sementara semua orang berhadapan dengan musuh-musuhnya, dia menyalurkan kekuatannya untuk terhubung dengan setiap manusia yang hidup di Kasiti sehingga dia bisa memindahkan mereka dari sana. Dia melakukan rencana A, B, dan C sekaligus karena situasinya memang seburuk itu. William tidak tahu apakah Chloe bisa mengalahkan Black Tower yang telah berubah. Dia tidak tahu apakah klonnya berhasil mencegah kota itu memasuki portal merah. Dan dia tidak tahu apakah dia akan mampu menyelamatkan semua orang dari nasib mengerikan yang menanti mereka jika rencananya yang lain gagal. Namun, dia tidak punya pilihan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengerahkan segenap kemampuannya, dan berdoa kepada para dewa agar wanita yang dicintainya dengan sepenuh hatinya dapat meninggalkan kota yang penuh kematian ini. Hidup-hidup bab 923 Perjalanan para Valkyrie. Jumlah korban tewas di dalam Kasiti terus meningkat. Karena semakin banyak orang yang tewas akibat para zombie dan malaikat maut, pasukan mayat hidup perlahan bertambah. Sekarang, jumlah mereka mencapai puluhan ribu, dan tidak ada cara untuk menghentikan laju mereka. William tidak berdaya menghadapi para golem hitam raksasa, dan berusaha mencegah kota tersedot oleh portal merah yang semakin dekat setiap detiknya. Setelah menarik napas dalam-dalam, William memejamkan mata sambil menyalurkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan manusia yang masih hidup di satu bagian kota, sehingga ia dapat memindahkan mereka semua secara massal sekaligus. Remaja berambut merah itu tidak memiliki kemampuan ini. Untungnya, 9 cermin memilikinya. Karena ia telah menyerap hukum mereka di Deadlands, ia mampu memanipulasi mereka sampai batas tertentu. Satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak dapat menguasai mereka sepenuhnya dan memanfaatkannya untuk keuntungannya. Optimus, ayo mulai, perintah William. Kurang dari, kau yakin? Tidak ada jalan kembali jika kau memilih rute ini. Menurut perhitunganku, pilihan yang paling ideal adalah memindahkan Bele, orang tuanya, dan sahabat-sahabatnya dari tempat ini. Selama kau melakukannya, kerugian yang akan kau dapatkan sangat minimal. Lebih besar dari, William menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab sistem yang hanya memikirkan kepentingan terbaiknya. Benar, jika aku menutup mata terhadap semua yang ada di sekitarku, maka itu tentu pilihan terbaik untuk diambil, jawab William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, jika aku memilih pilihan itu, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Di suatu tempat yang jauh, seorang ibu menyembunyikan putrinya di belakangnya saat dia mengacungkan kursi ke arah zombie untuk melindunginya. Zombie itu terpental oleh benturan itu, dan kursinya hancur, tetapi zombie lain menggantikannya. Menerjang wanita itu, ia bersiap untuk menggigit lehernya untuk mengakhiri hidupnya. Tepat saat giginya yang jahat hendak menancapkan taringnya di leher ibu itu, pasangan ibu dan anak itu menghilang dari rumah dan muncul kembali di mana kelompok Bele berada. William telah memindahkan mereka berdua tepat pada waktunya, menyelamatkan mereka dari bahaya lebih lanjut. Optimus, aku tidak mencoba menjadi martir atau semacamnya, kata William sambil terus memindahkan mereka yang saat ini dalam bahaya. Namun, aku tidak bisa menutup mata ketika dewa mempermainkan kehidupan manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kubiarkan apapun yang terjadi. Tidak dulu, tidak sekarang, tidak di masa depan. Sinar cahaya terbang menuju bagian selatan Kasiti tempat kelompok Bele telah direlokasi. Butiran keringat terbentuk di dahi William saat Optimus membantunya mengunci orang-orang yang berada dalam bahaya langsung. Katakan padaku, Optimus, apakah aku bodoh karena melakukan sesuatu yang tidak perlu? Tanya William. Kurang dari ya, tapi, kurasa, itulah artinya menjadi manusia. Bahkan jika kau hanya setengah manusia saat ini. Karena kau memilih jalan ini maka aku akan membantumu melaksanakannya sampai akhir. Lebih besar dari, bagus, Optimus, ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Kurang dari dimengerti, serahkan padaku, Will, lebih besar dari, terima kasih. William membuka matanya saat ia memutuskan untuk melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan di masa lalu. Ketika raksasa kehancuran menginjak-injak Asgard,
dan menghancurkan semua yang ia sayangi dalam hidupnya, ia tidak dapat menghentikan mereka. Bahkan ketika ia memberikan semua yang dimilikinya, itu tetap sia-sia. Itu sebabnya, kali ini, ia tidak akan goyah. Ia tidak akan gagal. Maafkan aku, Belle, kata William lembut saat ia menekan tinjunya di atas permata biru yang bersinar di dadanya. Atas nama Bapa segalanya, aku perintahkan tubuhku untuk membuka segel pertama kekuatanku. Langit menjadi gelap saat awan gelap menutupi matahari. Tubuh William bersinar dalam cahaya perak pucat. Prajurit tidak selalu yang tercepat atau terkuat di antara manusia, kata William saat cahaya di sekelilingnya semakin kuat. Prajurit adalah mereka yang memilih untuk berdiri di antara musuh mereka dan semua yang mereka cintai atau anggap suci. Sepasang sayap putih mencuat dari balik punggungnya, dan baju besi perak yang dikenakan para Einherjar untuk berperang menghiasi tubuhnya. William melantunkan mantra saat kekuatan yang telah dianugerahkan kepadanya ribuan tahun lalu terwujud sepenuhnya. Tanda pisah tanda hubung. Benua Selatan, Wendy mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matanya bersinar dengan kekuatan, saat dia memegang tombak di tangannya dengan kuat. Thor, yang selalu berada di sisinya, juga mengangkat kepalanya dan melolong ke arah surga. Tubuhnya membesar saat kilatan petir di tubuhnya bersinar terang. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam wilayah 1000 binatang, Charmaine dan para peri lainnya mengangkat kepala mereka ke arah langit. Hati mereka bergetar saat suara William melewati pikiran mereka. Itu adalah sensasi yang tidak biasa, seolah-olah mereka sedang dimandikan dalam semacam kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa detik kemudian, mereka semua berkumpul. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, seolah-olah mereka telah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Pangeran mereka telah berbicara, dan mereka akan menjawab panggilannya. Tanda pisah tanda pisah. Mimpi macam apa itu, Odin? Aku bermimpi aku bangun sebelum fajar, untuk membersihkan Valhalla dari orang-orang yang terbunuh. Aku membangunkan Einherjar, menyuruh mereka bangun untuk menaburi bangku-bangku, membersihkan gelas-gelas bir, para Valkyrie untuk menyajikan anggur, untuk kedatangan seorang pangeran. William tersenyum saat dia menyelesaikan mantranya. Saat ini, dia merasakan kekuatan yang telah dia miliki di masa yang telah lama terlupakan. Meskipun tidak cukup untuk melawan tentara kehancuran, itu lebih dari cukup untuk mencapai tujuan yang telah dia tetapkan. Para penjaga mereka yang telah gugur, datanglah dan lambaikan bendera pertempuran. Hari ini, kita bertarung, dan tunjukkan keberanian kita kepada para dewa. Kepada Odin dan Thor kita memberikan penghormatan. Tunjukkan kepada mereka kekuatan Asgard, perintah William. Nyanyikan lagu-lagu kemenangan kita dan buat dunia mengingat nama kita. Turunkan Valkyrie. William mengangkat tangannya dan beberapa portal muncul di atasnya. Sebuah himne yang kuat bergema di seluruh kota saat kuda bersayap yang membawa gadis-gadis perang muncul di medan perang. Tiba-tiba sebuah portal emas muncul, dan dari sana muncul seekor serigala setinggi 3 meter yang tubuhnya diselimuti oleh petir. Yang duduk di punggungnya tidak lain adalah istri pertama William, Wendy. Rambut pirangnya yang panjang menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak seperti dewi perang yang turun ke alam fana untuk berperang melawan mereka yang cukup bodoh untuk menentangnya. Di tangan kirinya, ia memegang panji yang berkibar bebas, memperlihatkan keagungan dan kemuliaannya yang tak tertandingi. Itu adalah panji penguasa perang Amorian yang dibuat William saat mereka masih berada di benua selatan. Di tangan kanannya, ia memegang tombak perak dengan kuat di tangannya. Bilahnya bersinar samar seolah menantikan pertempuran yang akan segera terjadi. Mata biru Wendy berubah menjadi merah tua saat ia mengalirkan kekuatan di tubuhnya. Ia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada suaminya, tetapi itu harus menunggu sampai ia menangani musuh-musuh kecil yang sekarang terbang ke arah mereka. Para Valkyrie, yang dipimpin oleh Charmaine, membentuk formasi di belakang Wendy, karena para elf cantik itu tahu bahwa wanita muda di depan mereka bukan hanya istri tuan mereka, tetapi juga kapten mereka. Perintah Anda, tuanku. Tatapan mata Wendy tertuju pada William yang menatapnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lindungi orang-orang dan musnahkan apapun yang berani menghalangi jalanmu, perintah William. Pergi dan jangan tunjukkan belas kasihan pada iblis-iblis ini. Sesuai perintahmu, teriak Wendy. Berkumpullah padaku. Thor meraung saat berlari di langit seolah-olah berlari di darat. Para Valkyrie mengikutinya di belakangnya saat mereka memanggil busur mereka untuk menyerang. Bunuh, perintah Wendy.
Yang terjadi selanjutnya adalah siulan anak panah saat mereka menghujani musuh-musuh mereka. Formasi mematikan itu terbang melintasi kota dan menghancurkan mayat hidup dan malaikat maut yang ada di jalan mereka. Mereka yang berada di tanah terpikat oleh pemandangan yang luar biasa itu. Mereka semua bersorak dan memberi hormat kepada para gadis prajurit yang telah menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka. Bab 924 membosankan memukul karung tinju. Kota, yang perlahan-lahan tersedot menuju portal merah di surga, berhenti di tengah jalan, saat klon William berhasil mengendalikan cermin. Saat pertempuran antara Chloe dan Menara Hitam yang berubah semakin intensif, klon mulai perlahan, tetapi pasti, membuat kota turun ke tanah. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cermin untuk menghancurkan penghalang, selama tidak ada yang tak terduga terjadi, kota akan aman dari portal merah di atas kepala mereka. "Eyah!" teriak Chloe saat dia menghantamkan tinjunya ke dada musuh, yang dia dan William putuskan untuk memanggil Deimos, mengirimkannya jatuh ke tanah. Tuan ke-6 William memiliki seringai jahat di wajah menggemaskannya saat dia turun dan menghantamkan tinjunya ke dada musuh untuk kedua kalinya. Dia adalah familiar yang terlahir untuk bertarung. Apapun yang membutuhkan pukulan, hantaman, tendangan, pemukulan, penghancuran, dan pemusnahan berada di bawah keahliannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Chloe terlahir untuk bertarung. Tuannya, Celeste, adalah Virtue of Chastity. Kekuatan tempur elf yang cantik itu hampir nol, dan dia mengandalkan dua familiarnya yang kuat untuk bertarung demi dirinya. Chloe menghususkan diri dalam serangan fisik, dan Claire dalam serangan sihir. Keduanya adalah Brown dan Brains di balik Celeste, dan memastikan bahwa tidak seorang pun akan dapat menyakitinya di bawah pengawasan mereka. Deimos melepaskan diri dari pemboman Chloe dan meraung marah. Penghalangnya yang kuat tidak berguna melawan wanita muda yang kejam yang pukulannya dapat dengan mudah menghancurkannya berkeping-keping. Alasan mengapa Chloe adalah eksistensi yang curang adalah kemampuannya untuk melanggar hukum apapun dengan serangan fisiknya. Bahkan penghalang terkuat pun akan runtuh di bawah serangannya yang tak henti-hentinya. "Hah, berhenti meraung, dasar lemah," teriak Chloe. "Aku akan melenyapkan asteris-asterismu dan memastikan untuk asteris-asterismu dengan baik." Satu-satunya kelemahan dari kekuatan pelanggar aturannya adalah dia akan mengutuk targetnya, yang menurut William tidak adil. Peri kecil itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menamparmu, dia bahkan akan mengutukmu. Juga, hukuman macam apa itu? Setelah menerima beberapa serangan dari peri pecandu pertempuran, beberapa retakan muncul di tubuh Deimos yang memaksanya untuk melepaskan beberapa sinar laser yang memaksa Chloe untuk menghindar. Para Deimos buru-buru mundur dan melepaskan teriakan yang menusuk telinga yang membuat semua orang di City yang mendengarnya merasakan jiwa mereka bergetar dari tubuh mereka. Beberapa detik kemudian, mereka semua jatuh ke tanah, dan bola cahaya keemasan meninggalkan tubuh mereka untuk terbang menuju Deimos yang bermaksud melahap mereka semua. Teriakan itu juga mencapai lokasi Bele, dan semua orang di sekitarnya merasa seolah-olah jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Pada saat itulah gelang emas di pergelangan tangan Bele yang diberikan Stella bersinar. Seketika, kubah emas muncul di sekelilingnya, menyelimuti semua orang yang telah dikumpulkan William di lokasi mereka. Efek dari teriakan yang menggetarkan jiwa itu menghilang, dan meskipun beberapa orang jatuh ke tanah, jiwa mereka tidak meninggalkan tubuh mereka. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang terlindungi, sementara para penyintas lainnya di City jatuh ke tanah dengan jiwa mereka terbang menuju Deimos di langit. "Oh tidak, jangan!" teriak Chloe sambil menendang Deimos menjauh dan mencegahnya melahap jiwa-jiwa yang telah disulapnya. Namun, seperti besi yang tertarik pada magnet, jiwa-jiwa itu juga terbang ke arah Menara Hitam yang telah berubah, yang membuat Chloe frustrasi. "Hei, berhenti bermain kotor, dasar asteris-asteris-asteris-asteris-asteris!" teriak Chloe sambil sekali lagi menendang Deimos lebih jauh. Sayangnya, ada juga jiwa-jiwa yang terbang menuju musuhnya dari arah itu, yang dengan senang hati diserap oleh Deimos. Setelah memakan ratusan jiwa, tubuh Deimos berubah menjadi emas. Tepat saat Chloe hendak memberikan pukulan lain padanya, Deimos juga melepaskan pukulannya sendiri, menghadapi serangan familiar itu secara langsung. Hasilnya adalah Chloe menghantam beberapa gedung pencakar langit seperti peluru yang menembus semangka. Setelah melahap ratusan jiwa, kekuatan Deimos meningkat, melampaui kekuatan Chloe saat ini. "Ini buruk," gumam Chloe sambil menopang dirinya dari reruntuhan. "Celeste baru saja membelikan pakaian ini untukku. Sekarang pakaian ini akan hancur."
Familiar itu menyeka darah yang mengalir di sisi bibirnya saat seringai nakal muncul di wajahnya. Itu lebih seperti itu, kata Chloe sambil terbang menuju Deimos sambil tertawa seperti penyihir kecil. Membosankan sekali meninju karung tinju. Nah, ini yang kusebut perkelahian. Keduanya sekali lagi beradu, dan kali ini, Deimos emaslah yang terhempas oleh pukulan Chloe. Master ke-6 William memiliki kemampuan yang aneh. Dia tumbuh sangat kuat saat terluka. Ini adalah alasan lain mengapa Half-Elf menyebut familiar itu sebagai penipu. Dia hanyalah monster yang bersembunyi di balik wajah yang menggemaskan. Mengetahui bahwa dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan, Deimos berencana untuk melahap lebih banyak jiwa saat mendengar suara nyanyian. Awalnya samar-samar, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih kuat. Di atas gedung pencakar langit, di tengah kota, dua gadis kecil saling berpegangan tangan saat mereka bernyanyi bersama. Jiwa-jiwa yang terbang menuju Deimos berhenti di udara sebelum perlahan berbalik untuk terbang ke arah si kembar. Sementara semua ini terjadi, William sibuk memindahkan tubuh-tubuh yang ambruk itu ke selatan City tempat Belle berada. Meskipun jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, tubuh fisik mereka masih sangat hidup, jadi Half-Elf memutuskan untuk memindahkan mereka terlebih dahulu. Dia punya firasat bahwa begitu jiwa mereka kembali ke tubuh mereka akan kembali sadar, atau setidaknya, itulah yang dia harapkan akan terjadi. Meskipun Half-Elf tidak yakin dengan identitas kedua gadis itu, dia senang bahwa mereka ada di pihaknya. Dia hanya melihat si kembar berambut merah muda yang menggemaskan itu, yang mengingatkannya pada istrinya, Chiffon, bernyanyi sepenuh hati. Tubuh mereka sedikit bergoyang saat jiwa-jiwa berkumpul di sekitar mereka, seolah-olah mereka adalah penonton yang sedang menonton pertunjukan. Semenit kemudian, si kembar berhenti bernyanyi. Mereka saling melirik dan menganggukkan kepala pada saat yang sama. Tiba-tiba, kedua gadis itu membuka mulut mereka lebar-lebar, dan melahap jiwa-jiwa yang melayang di sekitar mereka. William hampir terkejut dua kali saat melihat pemandangan ini. Ia kini tak yakin apakah si kembar itu sekutu atau musuh, karena mereka berdua melahap jiwa orang-orang seakan-akan mereka baru saja minum jus buah. Para malaikat maut yang bertugas mengumpulkan jiwa itu semua terbang ke arah gadis kembar itu karena Deimos terkunci dengan Chloe dalam pertempuran. Ketika kedua gadis itu melihat malaikat maut yang tampak menyeramkan itu menuju ke arah mereka, keduanya berpelukan dan berteriak keras karena takut. Jangan dekat-dekat dengan Maple. Kalau kau dekati, Maple akan menangis. Kayu manis itu tidak enak. Tolong jangan makan kayu manis. Para malaikat maut itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan kedua gadis itu. Satu-satunya hal yang mereka rencanakan adalah mengiris mereka menjadi dua, sehingga semua jiwa yang telah dilahap Maple dan Cinnamon akan kembali ke tuan mereka, yang sedang dipukuli sampai babak belur oleh Juggernaut kecil itu, yang kekuatannya terus meningkat. Bab 925 munculnya bos terakhir. Sementara kedua gadis kecil itu berteriak ketakutan sambil berpelukan, para malaikat maut mendekati mereka dengan senjata terangkat tinggi. William saat ini tidak bisa bergerak, dan tidak dapat bergerak dari tempatnya. Dia tidak punya pilihan, selain menyaksikan tanpa daya saat kedua gadis itu diserbu oleh para malaikat maut dari segala arah. Pada saat itulah hujan panah perak turun dari langit, membentuk tornado pelindung di sekitar si kembar berambut merah muda. Tornado itu menghancurkan setiap malaikat maut yang berani mendekati mereka. Ratusan malaikat maut tewas dalam satu serangan itu, sementara 100 lainnya tewas setelah tornado itu meluas. Saat celah kecil tercipta, laso emas muncul entah dari mana dan melilit kedua gadis kecil itu, yang keduanya berteriak ketakutan. Dengan tarikan yang kuat, Maple dan Cinnamon ditarik dari atas gedung. Kedua gadis itu menangis dan memanggil mama dan papa mereka untuk datang dan menyelamatkan mereka. Si kembar menghilang dari pandangan William, dan tidak peduli seberapa banyak dia mengamati sekelilingnya, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Seolah-olah kedua gadis itu menghilang begitu saja. Sistem, temukan lokasi mereka, perintah William. Kurang dari aku sudah melakukan pemindaian menyeluruh di area tempat mereka dibawa pergi, tetapi tidak ada yang muncul di radar. Mereka mungkin menggunakan beberapa artefak kuat untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari deteksiku. Lebih besar dari, si Half-Elf mengerutkan kening. Kemunculan kedua gadis kecil itu tidak terduga, begitu pula hujan anak panah perak yang datang entah dari mana. Namun, satu hal yang paling mengejutkannya adalah kemunculan laso emas.
Mustahil bagi William untuk tidak mengidentifikasi benda seperti itu karena dia telah melihatnya digunakan berkali-kali di masa lalu. Si half-elf tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menghubungkan titik-titik itu, tetapi dia tetap merasa sulit untuk menjelaskan mengapa mereka muncul di garis waktu ini. Wendy juga memperhatikan percakapan itu dari jauh, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dia dan para Valkyrie sibuk menghabisi setiap undet dan Grim Reaper yang mereka temui di sekitar area selatan kota tempat William mengangkut para penyintas. Sebagian besar, para Grim Reaper tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Kilatan petir Thor, serta anak panah para elf membunuh semua musuh sebelum mereka sempat mendekat. Satu-satunya masalah adalah kelompok mereka hanya berjumlah sedikit lebih dari selusin dan mereka bertarung melawan puluhan ribu musuh yang mulai menyerbu ke lokasi mereka. Sekarang setelah semua manusia berkumpul di satu lokasi, pasukan musuh juga telah berkumpul untuk membentuk pasukan yang tak terhentikan yang menyapu kota seperti gelombang pasang. Wendy tidak goyah saat dia memegang panji William dengan kuat di tangannya. "Kiri Eleison," teriak Wendy saat kubah cahaya menutupi para Valkyrie saat mereka menghadapi gelombang musuh secara langsung. Para undet dan Grim Reaper yang bertabrakan dengan kubah cahaya langsung dimusnahkan oleh kekuatan suci yang terpancar dari panji di tangan Wendy. Para elf tidak tinggal diam saat ini terjadi dan melepaskan rentetan anak panah ke arah gelombang yang tak berujung yang mengalir ke arah mereka. William telah memerintahkan mereka untuk menjadi garis pertahanan pertama melawan musuh dan melindungi orang-orang di belakang mereka, jadi mereka tidak bergeming satu langkah pun dan berdiri tegak. Saat musuh melanjutkan serangan bunuh diri mereka, cahaya penghalang yang didirikan Wendy mulai meredup. Si cantik berambut pirang tahu bahwa penghalang pertahanan mereka telah mencapai batasnya dan bisa hancur kapan saja. Meski begitu, dia menolak untuk menyerah. Ini adalah pertama kalinya William secara pribadi meminta bantuannya, jadi dia tidak berniat untuk gagal dalam misinya. Para elf memiliki pikiran yang sama. Bahkan jika lengan mereka mulai terasa sakit, dan jari-jari mereka berdarah karena menarik tali berulang-ulang, tidak ada dari mereka yang berhenti menyerang. Mereka adalah Valkyrie milik William, unit pribadinya yang akan membawa panjinya di medan perang. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak akan jatuh apapun yang terjadi. Terangi dunia, Rongo Miniat, seberkas cahaya suci membelah medan perang, langsung mengubah mereka yang terkena menjadi partikel cahaya. Klon William, yang ditugaskan untuk melindungi Belle dan yang lainnya, mengulurkan bantuannya untuk membantu Wendy dan para Valkyrie mempertahankan garis depan. Meski begitu, itu tidak cukup karena lebih banyak musuh yang maju dengan mantap. Basmi, Hirselakatos, ribuan anak panah yang bersinar menakutkan memotong barisan musuh dari barat, saat salah satu klon William, yang bertarung melawan golem hitam raksasa, meminjamkan bantuannya dari kejauhan. Potong Cakrawala, klon lainnya meraung, ramu dunia, Arondit. Sinar laser hitam menembus barisan musuh, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Setelah serangan gabungan ini, jumlah pembaca yang muram berkurang drastis saat mereka berhamburan seperti bebek liar yang mendengar suara tembakan. Dilihat dari keadaan medan perang saat ini, William dan pasukannya semakin unggul. Meskipun mereka kewalahan dengan jumlah, itu masih bisa ditoleransi, dan dia tidak bisa meramalkan adanya bahaya langsung bagi mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk dilindungi. Namun, saat William hendak menghela napas lega, indera keenamnya tiba-tiba bekerja dan memperingatkannya tentang bahaya yang datang dari atas kepala mereka. Tiba-tiba, tekanan kuat, yang mirip dengan gunung yang turun di pundaknya, meledak dari portal merah di langit. Wendy dan para Valkyrie semuanya terkejut, dan terpaksa jatuh ke tanah karena kekuatan luar biasa yang tampaknya menguasai seluruh dunia. Sebuah ledakan keras meletus saat Chloe menabrak gedung tepat di sebelah William. Golden Deimos yang dilawannya, tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia kalah dalam pertarungan kekuatan di antara mereka berdua. Tiga sosok lainnya jatuh ke tanah di kaki William saat tiga klonnya yang bertarung melawan para golem hitam raksasa terhempas oleh serangan balik mereka yang kuat. Ekspresi William menjadi muram saat dia menatap portal merah yang menyembunyikan kehadiran yang kuat di dalamnya. Dia tahu bahwa Mastermind akhirnya memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri, dan mengganggu pertempuran. Setelah menghabiskan waktu dengan para dewa, dia yakin bahwa ada makhluk yang jauh melampaui kekuatan manusia, yang mengawasi mereka dari surga. Saat Half-Elf dan para pembela lainnya mencoba melawan tekanan yang menahan mereka di tempat,
kota itu sekali lagi mulai naik menuju portal merah. Ketika kota terapung itu setengah jalan menuju tujuannya, William melihat sepasang pupil emas menatapnya dari kedalaman portal, yang membuat hati remaja berambut merah itu bergetar. Sambil menggertakkan giginya, William memaksakan diri untuk berdiri saat dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia sudah lama menduga bahwa seluruh kejadian ini tidak sederhana. Ketika dia melihat Deadlands untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya bagaimana kota besar yang sangat mirip dengan kota milik bumi bisa muncul di antara batas hidup dan mati. Hari ini, dia menemukan jawaban atas pertanyaannya, dan dia tidak menyukainya sedikit pun. Bos terakhir telah tiba, dan dengan itu, nasib seluruh kota akhirnya berubah menjadi yang terburuk. Bab 926 saatnya bertarung bersama. Klon William yang saat ini berdiri di samping 9 cermin Deadlands bergegas meninggalkan tempat mereka dan kembali ke sisinya. Mereka kehilangan kendali atas cermin-cermin itu dan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menghentikan kota itu untuk bangkit menuju portal merah. Karena itu masalahnya, mereka perlu berkumpul kembali untuk memikirkan solusi baru tentang cara mengatasi masalah tersebut. Half-Elf dan sekutunya semuanya berkumpul di luar penghalang emas yang dibuat oleh gelang emas yang saat ini ada di pergelangan tangan Bele. Remaja berambut merah itu tidak tahu bagaimana si cantik berambut hitam itu mendapatkan gelang itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk menanyakannya sekarang. Dengan kekuatan penghalang emas, semua manusia yang ada di dalamnya tidak terluka oleh tekanan kuat yang saat ini turun dari surga. Wendy dan Valkyrie William lainnya telah membentuk formasi dengan Half-Elf di tengahnya. Si cantik berambut pirang menghadapi musuh di depannya, sambil memegang erat panji William di tangannya. Klon William berada di garis depan formasi, mengambil posisi bertahan. Senjata di tangan mereka bersinar dan menciptakan penghalang sekunder yang melindungi mereka, dan orang-orang yang terlindungi oleh kubah emas di belakang mereka. Half-Elf menutup matanya saat ingatan tentang adik-adiknya di panti asuhan Smiles menghilang dari ingatannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia sekali lagi membukanya saat dia menatap mata emas yang menatap mereka dari tengah portal merah. Dengkuran penuh penghinaan bergema di seluruh kota saat Deimos emas, golem hitam raksasa, malaikat maut, dan mayat hidup, semuanya berjalan menuju bagian selatan Kasiti tempat semua yang selamat berkumpul. Golem raksasa menghancurkan setiap bangunan yang mereka temui, hanya karena menghalangi jalan mereka. Para malaikat maut yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas langit seperti wabah belalang yang akan melahap semua kehidupan dari dunia. Adapun para undead, mereka adalah yang paling tidak mengancam, tetapi tetap saja ancaman. Mereka berjalan gemetar menuju selatan tanpa rasa urgensi. Seolah-olah hasil akhirnya tidak akan berubah apakah mereka tiba lebih cepat atau tidak. Para Deimos membuka mulutnya, dan tertawa kecil yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang karena ketakutan. Saat ini, semua orang hanya memiliki satu pertanyaan di benak mereka dan itu adalah, bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Ini adalah kata-kata yang Raimon gumamkan tanpa sadar saat dia menatap situasi tak berdaya di depannya. Sebelumnya, dia merasa bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk menang melawan peluang yang tidak menguntungkan mereka. Sayangnya, mimpi itu hancur saat makhluk yang jauh melampaui alam manusia campur tangan dalam pertempuran. Sangat menyebalkan, Chloe mendecak lidahnya saat dia melotot penuh kebencian pada Deimos yang telah dia pukuli sebelumnya. Bahkan jika dia kalah dalam pertarungan melawan musuhnya, itu tidak mengganggunya sedikit pun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia tidak mampu meninggalkan sisi William karena musuh mungkin akan mengalahkan formasi pertahanan mereka dan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dalam pertempuran mereka. Will, apakah ada yang bisa kita lakukan? Tanya Chloe. William mengangguk. Kita hanya bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan, Tuan Ke-6, dan itu adalah bertarung. Kau benar, Chloe menyeringai. Saat-saat seperti ini, duduk untuk berbicara tidak ada gunanya. Mari kita pukul mereka dengan keras dan hancurkan mereka berkeping-keping sampai mereka tidak bisa lagi beregenerasi. William tersenyum karena dia sudah mengharapkan jawaban ini dari Tuan Ke-6-nya. Saat ini, dia dan Optimus sedang sibuk membuat rencana tentang bagaimana mereka akan menghadapi musuh yang hampir berada di depan pintu mereka. Kurang dari kita tidak bisa lagi menghentikan Kasiti agar tidak ditelan oleh portal merah. Ini sudah menjadi kesepakatan. Aku khawatir selain musuh di depan kita, kita juga harus menghadapi makhluk suci itu. Lebih besar dari, ya, William setuju. Tetap saja, itu ular yang sangat besar.
Ini akan sulit. Penglihatan William telah melewati kehampaan dan melihat pemilik sepasang mata emas yang menatapnya. Itu adalah ular hitam raksasa yang tingginya setidaknya 400 meter. Kurang dari satu-satunya kabar baik adalah pangkatnya saat ini berada di alam dewa semu. Selangkah lagi menjadi dewa sejati. Aku sangat yakin itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan damai, jadi pertarungan tidak bisa dihindari. Lebih besar dari, aku tidak bisa memanggil Sun Wukong, dan avatar pahlawanku sudah digunakan, kata William. Juga, aku akan membutuhkan waktu lama untuk menyalurkan kekuatan sihir yang cukup untuk memindahkan semua orang. Pilihan kita untuk meninggalkan tempat ini semakin menipis. Aku tidak tahu apakah penghalang pelindung kita, atau kubah emas bele akan cukup untuk melindungi orang-orang saat kita memasuki portal merah. Kurang dari ya, itu artinya kau butuh semua bantuan yang bisa kau dapatkan. Kenapa kau tidak memanggil Elliot dan Conan untuk datang ke sini dan bertarung di sisimu? Kita masih belum punya data tentang penggabungan familiar. Mungkin itu bisa membantu membalikkan keadaan pertempuran dengan selisih yang kecil. Lebih besar dari, William hampir lupa tentang dua familiarnya yang saat ini berada di Hestia. Mereka adalah bagian dari jiwanya, jadi dia bisa memanggil mereka kapan saja dan di mana saja. Oke, kedengarannya seperti rencana. Apa kau punya ide lain? Tanya William. Kurang dari ya, tetapi jika kau perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk melepaskan kekuatannya. Kita hanya punya satu kesempatan untuk ini, jadi kau harus mempertaruhkan segalanya untuk membuat ini berhasil. Lebih besar dari, William mendengarkan dengan sabar rencana yang telah dirumuskan Optimus. Menurut perhitungannya, peluang mereka untuk menang paling banyak 5%. Meski begitu, 5% lebih baik daripada 0, jadi half-elf itu lebih dari bersedia untuk mencobanya. Keluarlah, Elliot, Conan, perintah William. Waktunya telah tiba untuk bertarung bersama. Dua baut petir turun dari langit. Satu berwarna putih, yang lain hitam. Mereka tidak lain adalah dua familiar William yang belum pernah dilihatnya sejak dia meninggalkan Akademi Hestia untuk mencari Hall of Thunder di Forbidden Ground. Seven Sang Tumbab 927 ingat namaku, nak. Ya ampun, apakah kau tidak sengaja menusuk sarang tawon itu, Will? Elliot bertanya dengan nada menggoda saat ia mendarat di bahu kanan William. Kekeke, hanya sekelompok golem, dan seekor ular raksasa, Conan terkekeh saat ia mendarat di bahu kiri William. Ini akan menyenangkan. Ho, kau bilang ini menyenangkan, tetapi mengapa kakimu gemetar? Apa kau bodoh? Ini menyenangkan. Conan Agung ini menantikan untuk bertarung dalam pertempuran hebat. William tersenyum karena olok-olok kedua familiarnya sedikit meringankan suasana hatinya. Ia telah bertarung dengan Elliot dan Conan ketika mereka membersihkan Dungeon Atlantis, tetapi ia tidak pernah menggunakan skill familiar fusion-nya dengan mereka berdua. Elliot, Conan, aktifkan 70% kekuatan kalian, perintah William. Kita akan melawan mereka bersama-sama. Mengerti, kekeke. Tubuh kedua familiar itu melayang di udara dan membesar hingga mereka berubah menjadi versi William yang berusia 14 tahun. Mereka kemudian menempelkan tangan mereka ke punggung William saat mereka mengaktifkan skill yang akan menggabungkan mereka bertiga. Skill yang akan memberi William rasa kekuatan seorang familiar mancer sejati. Familiar Fusion. Sayap di belakang punggung William berubah warna saat berubah menjadi garis-garis petir putih dan hitam. Kekuatan melonjak di dalam tubuh William saat dia mendapatkan akses penuh ke kekuatan familiarnya. Jadi, seperti ini rasanya bergabung dengan kalian berdua, pikir William. Bagaimana? Elliot bertanya, apakah kamu merasa bisa menghadapi seluruh dunia saat ini? Kekeke, meskipun kita masih belum bisa mengalahkan ular raksasa itu, mengalahkan antek-anteknya bukanlah masalah. Conan menyuarakan keyakinannya. Perubahan pada tubuh William terbawa ke klonnya. Mereka semua juga menumbuhkan sepasang sayap putih dan hitam yang terbuat dari petir. Chloe yang melayang di samping William tiba-tiba mendapat ide cemerlang saat dia meletakkan tangannya di belakang punggung William. Master ke-6, apa yang kamu lakukan? William bertanya. Aku juga berencana untuk bergabung denganmu, jawab Chloe sambil tersenyum. Apakah itu mungkin? Aku tidak tahu, tetapi patut dicoba. Sama seperti William, Chloe juga tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tuannya adalah Celeste, dan dia memegang sebagian jiwanya, sama seperti Elliot dan Conan memegang sebagian jiwa William. Namun,
Familiar yang kejam itu tahu bahwa bahkan jika dia bertarung melawan Golden Deimos, kekuatannya akan berkurang karena ada pseudo demigod yang mengganggu pertarungannya. Karena itulah yang terjadi, dia lebih dari bersedia untuk bergabung dengan William sehingga mereka bisa bertarung melawan bos besar yang menatap mereka dengan jijik. Tinju Chloe gatal untuk memberikan ular hitam raksasa itu pukulan yang bagus untuk melampiaskan frustrasinya. Fusi yang akrab, teriak Chloe. William tidak mengharapkan sesuatu terjadi, tetapi tiba-tiba tubuh Chloe berubah menjadi partikel cahaya dan terbang menuju permata di dadanya. Beberapa detik kemudian, tubuh half-elf diserang oleh rasa sakit yang luar biasa yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Seolah-olah seseorang dengan paksa mengganggu tubuhnya, dan mencoba untuk masuk. Mirip dengan gelas yang diisi dengan air, saat benda asing ditempatkan di dalamnya, air akan meluap. Inilah yang terjadi pada William saat ini, tetapi tanpa luapan. Seolah-olah tubuhnya dengan paksa mengintegrasikan benda asing di dalamnya, tanpa melepaskan apapun yang menjadi miliknya, menyebabkan William kesakitan yang luar biasa. William memuntahkan seteguk darah saat pembuluh darah menggelembung di dalam tubuhnya. Half-elf itu merasa seolah-olah dia terbelah dari dalam. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Wendy dan para elf tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan cemas. Namun, monster-monster itu sudah tiba di depan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain menghadapi musuh-musuh di depan mereka. Semuanya, bertahanlah. Perintah Wendy. Valkyrie, tembak. Para elf sekali lagi memulai rentetan serangan yang menembus penghalang pelindung mereka, menutupi langit dengan hujan panah. Mereka tidak membuang-buang waktu untuk menargetkan para golem raksasa, dan hanya memfokuskan serangan mereka pada para malaikat maut yang melayang di langit. Para golem hitam raksasa membuka mulut mereka dan melepaskan serangan napas yang membuat penghalang pelindung bergetar. Meski begitu, klon William, yang telah ditingkatkan oleh kekuatan para familiar, memperoleh kecakapan bertahan Elliot. Mereka telah memanggil beberapa perisai elemen, menciptakan lapisan perlindungan ketiga terhadap serangan jarak jauh musuh-musuh mereka. Sementara itu, saat semua ini terjadi, William berjuang untuk menenangkan kekuatan Chloe yang mulai menyatu dengan tubuhnya. Untuk melindungi tubuh William agar tidak hancur dari dalam, kekuatan Job kelas Einherjar miliknya mulai membakar ingatannya dengan lebih cepat. Semua ingatannya sejak ia masih kecil hingga ia tumbuh menjadi remaja melintas di depan matanya. William secara tidak sadar mencoba untuk mengingat kenangan-kenangan yang cepat berlalu ini, tetapi kenangan-kenangan itu menghilang bahkan sebelum ia sempat meraihnya. Tiba-tiba sebuah kenangan yang sangat berharga muncul di hadapannya. Tanda pisah tanda hubung. Sepasang remaja, mengenakan kostum bajak laut berjalan menuju festival di pedesaan. Mereka berdua mengunjungi banyak kios dan makan banyak makanan ringan di sepanjang jalan. Kemudian, gambar kios yang tidak biasa muncul di mana seorang wanita misterius memberi isyarat bagi mereka untuk memeriksa apa yang dia tawarkan. Anda memiliki mata yang bagus, nona muda, kata pramuniaga itu dengan nada setuju. Cincin perak ini adalah bagian dari sepasang. Nama cincin ini disebut cincin Vega, dan pasangannya, cincin Altair. Legenda mengatakan bahwa jika dua orang bertukar dan mengenakan cincin ini, tidak peduli seberapa jauh mereka dari satu sama lain, mereka akhirnya akan bersatu kembali. Sama seperti legenda Star-Crossed Lovers. Tanda pisah tanda pisah. Nu, teriak William saat dia menggunakan semua kemauannya untuk menahan kekuatan yang mengamuk di dalam tubuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil kenangan ini dariku. William meraung marah saat tubuhnya bersinar seperti matahari mini. Ada hal-hal yang bisa dia korbankan, dan hal-hal yang tidak bisa dia korbankan. Tidak mungkin dia akan berdiri diam dan membiarkan sesuatu yang begitu berharga diambil darinya. Saat cahaya itu surut, semua orang melihat William setengah berlutut di tanah. Baju zirah yang dia kenakan sebelumnya telah hancur, membuatnya telanjang bulat. Satu-satunya yang menutupi tubuhnya adalah sepasang sayap yang tumbuh di punggungnya. Di punggung tangan kanan William, sebuah tato yang tampak seperti Triquetra Celtic muncul. Asap putih mengepul dari tubuhnya, saat half-elf itu terengah-engah. Dia merasa ingin mati, tetapi sensasi ini hanya berlangsung selama 1 menit sebelum tubuhnya stabil. Oke, istirahatnya sudah berakhir. Suara Chloe yang bersemangat dan penuh dendam terdengar di dalam lautan kesadaran William. Ayo hancurkan ular itu dan ubah menjadi sup. Ayo, ya ampun, biarkan Will mengatur napasnya dulu, komentar Elliot dengan nada riang.
Kau benar-benar melakukan sesuatu yang sangat gegabah. Kita hampir mati. Kupikir kita benar-benar akan mati, kata Conan cemas. Untungnya, Will berhasil bertahan di detik-detik terakhir atau kita akan melakukan perjalanan satu arah ke siklus reinkarnasi. Kata-kata Conan yang khawatir hampir membuat William tertawa, tetapi dia tidak bisa karena bernapas pun terasa menyakitkan. Suara ledakan terdengar di sekelilingnya, tetapi William tidak menghiraukannya. Seberkas petir emas melesat sebentar di kedalaman pupilnya saat dia perlahan berdiri dari tanah. Seperangkat baju zirah perlahan menutupi tubuhnya sekali lagi, saat kekuatan kelas pekerjaan Einherjar-nya stabil. Kali ini, alih-alih baju zirah perak, baju zirah yang dikenakannya berwarna emas. Itu sangat mirip dengan yang dikenakan Odin dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. William menatap mata emas yang menatapnya dari dalam kedalaman portal merah. Dia menatapnya dengan mantap tanpa mengedipkan mata saat kilat emas melesat di sekujur tubuhnya. Setengah menit kemudian, seluruh Kasiti telah dihisap oleh portal merah. Pada saat itulah para penyintas akhirnya melihat binatang raksasa yang menunggu mereka di kehampaan. "Siapa kamu?" William bertanya pada ular menjulang tinggi yang sedang melihat ke bawah ke arah mereka seolah-olah sedang melihat serangga. Ular hitam raksasa menjentikkan lidahnya yang bercabang seolah-olah menganggap pertanyaan William cukup lucu. "Apopis," jawab ular hitam. "Ingat namaku, Nak, karena itu adalah nama dewa yang akan mengirim kalian semua ke akhirat." "Apopis," gumam William. "Apa kau tahu siapa orang ini, Optimus?" "Kurang dari ya, dia adalah salah satu dewa kekacauan yang merupakan musuh bebuyutan Dewa Matahari. Dia dibuang ke kehampaan setelah dikalahkan, dan kehilangan sebagian besar keilahiannya. Ini mungkin alasan mengapa pangkatnya turun menjadi dewa semu. Lebih besar dari." William mendecak lidahnya. Dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Matahari, loh. Pikiran untuk bertarung melawan musuh bebuyutan Dewa Matahari membuat William sangat kesal. "Apa kau yakin rencana yang kau katakan akan berhasil?" tanya William. "Kurang dari ya, selama kau hidup cukup lama untuk menjalankannya." "Lebih besar dari." William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia kemudian melirik klonnya yang semuanya mengangguk singkat tanda mengerti. Mereka tahu peran yang harus mereka mainkan, dan mereka akan menyerahkan sisanya kepada William. "Wendy, tolong, bertahanlah di garis depan selama yang kau bisa," kata William lembut saat ia dan klonnya terbang keluar dari penghalang pelindung. Saat ini, prioritas klonnya adalah melawan musuh, sementara peran Wendy dan para Valkyrie adalah melindungi orang-orang di belakang mereka. William merasa menyesal bahwa kekuatan Chloe tidak menular ke klonnya. Jika itu terjadi maka ancaman musuh yang mereka hadapi akan berkurang drastis. Meski begitu, William tidak punya pilihan selain menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Ia tidak mampu untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut, karena ia akan kehilangan terlalu banyak jika itu terjadi. "Ayo pergi," perintah William saat ia dan klonnya berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu melalui garis pertahanan musuh. Target remaja berambut merah itu tidak lain adalah Apopis. Selama dewa kekacauan itu berdiri, mereka akan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ular raksasa itu tidak melihat satupun serangga sebagai ancaman bagi keberadaannya. Satu-satunya tujuannya adalah mengumpulkan kekuatan jiwa untuk mendapatkan kembali keilahian yang telah hilang dalam pertempuran melawan musuh bebuyutannya, Dewa Matahari, Ra. Pemikiran sombong ini cukup normal bagi dewa yang kekuatannya hanya dapat ditantang oleh mereka yang memiliki pangkat yang sama. Dia, bahkan tidak menganggap half-elf yang terbang langsung ke arahnya sebagai lawan yang layak. William tidak peduli apa yang dipikirkan ular raksasa saat dia memperpendek jarak di antara mereka. Hanya ketika dia berada 100 meter dari lawannya, dia mengaktifkan skill heroism miliknya, yang telah dia peroleh setelah mendapatkan Quick Shot Severed Job Class. Setiap kali William bertarung melawan lawan yang lebih kuat darinya, dia dan sekutunya akan mendapatkan peningkatan 50% untuk kekuatan keseluruhan mereka. Kekuatan William saat ini berada di puncak pangkat demigod setelah bergabung dengan Chloe. Dengan bantuan skill heroism, kekuatannya semakin meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia masih jauh dari alam dewa semu, dia telah memperoleh kemampuan seperti cheat milik Chloe yang akan memungkinkannya untuk melanggar hukum kehampaan, tanpa ingatannya diambil darinya. Kekuatan elemen berputar di tangan kanan William membuat emblem di punggung tangannya bersinar.
Dia berencana untuk menggunakan serangan terkuat yang bisa dia kerahkan untuk menghadapi ular raksasa yang menjulang di atasnya. Serangga kurang ajar, Apopis mengibaskan ekornya yang besar untuk menepis lalat menyebalkan yang berani menantang keilahiannya. Kecepatan serangan itu terlalu cepat, membuatnya mustahil untuk dihindari. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan William adalah menghadapi serangan itu dengan serangannya sendiri. Badai akhir dunia, William meraung saat dia menghantamkan serangan terkuatnya ke ekor yang mengingatkannya pada bagaimana rasanya berada di ujung berlawanan dari Ruyi Jingu Bang yang membesar. Ekornya sangat besar, bahkan Half-Elf merasa apa yang dia lakukan sia-sia, tetapi dia tetap maju dan menghadapi serangan itu secara langsung. Sebuah ledakan dahsyat terjadi saat serangan terkuat William bertabrakan dengan ekor Apopis. Namun, benturan itu hanya berlangsung selama sedetik sebelum Half-Elf itu terhempas ke tanah dan menghancurkan beberapa bangunan di sepanjang jalan. Bangunan terakhir yang dia tabrak bahkan jatuh di atas Half-Elf itu dan menghancurkannya karena beratnya. Wendy dan Belle, yang memperhatikan William dengan saksama, merasakan jantung mereka menegang di dalam dada mereka saat mereka menyaksikan kekasih mereka tertimpa sebuah bangunan. Dialah satu-satunya harapan mereka, dan melihat bagaimana ular raksasa itu telah melemparkannya terbang dengan kibasan ekornya yang santai, membuat mereka sangat cemas. Jika dia, yang terkuat di antara mereka semua, tidak dapat mengalahkan Apopis maka satu-satunya nasib yang menunggu mereka adalah kematian. Tepat saat keduanya tengah memikirkan keselamatan William, sebuah ledakan keras terjadi saat William membebaskan diri dari bangunan runtuh yang menimpanya. Sial, sakit sekali, umpat William dalam hati. Kekuatan Chloe kini mulai bekerja setelah ia menerima kerusakan dari serangan ular hitam. Kekuatannya kini berlipat 5, tetapi itu bukan kekhawatiran Half-Elf saat ini. Meskipun ia memiliki ekspresi muram di wajahnya, ia dan Optimus akhirnya melihat kemungkinan rencana mereka berhasil. Kurang dari ingat, Will, kita hanya punya satu kesempatan. Manfaatkan itu. Lebih besar dari, dimengerti. William menggertakkan giginya saat ia terbang menuju Apopis, yang tidak lagi mempedulikannya. Ia lebih tertarik pada orang-orang yang terlindungi oleh kubah cahaya kemasan, jadi ia perlahan-lahan bergerak ke arah mereka. Dewa kekacauan menyukai penderitaan, jadi dia ingin orang-orang merasakan keputusasaan di saat-saat terakhir mereka saat dia melahap kehidupan mereka dari tubuh mereka. Wendy dan para Valkyrie menegang saat mereka melihat niat ular hitam. Namun, bahkan jika mereka tahu bahwa Apopis berencana untuk melakukan sesuatu, apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat inilah William turun dari langit, langsung menuju kepala ular raksasa, sambil melantunkan kata-kata yang datang dari dunia yang kini telah lenyap. Ketika surga di atas belum ada, dan bumi di bawah belum terbentuk, ada Apsu, yang pertama dalam urutan, pencetus mereka, dan pencipta Tiamat, yang melahirkan mereka semua. Sebuah lempengan batu terbang keluar dari permata di dada William, diikuti oleh yang lain, hingga 7 lempengan melayang di sekelilingnya, membentuk sebuah lingkaran. Dewa Surgawi, penguasa langit yang telah lama terlupakan, semoga engkau mendengar doaku yang putus asa, lantunkan William. Berikan aku kekuatanmu, agar aku dapat membunuh musuh-musuh yang membawa kekacauan ke dunia. Dukunglah aku dengan berkat surgawimu, dan berikanlah aku bantuan sucimu. Tablet-tablet itu bersinar terang, meniru sinar matahari dengan William di tengahnya. Marduk, biarkan cahaya abadimu menembus kegelapan, dan bakar musuh-musuhku dalam api yang agung. William meraung, musnahkan semua yang berdiri di hadapanku. Enuma Elish. 7 tablet ciptaan yang berasal dari dunia yang telah berhenti ada, menyelimuti seluruh keberadaan William dalam cahaya yang cemerlang, membentuk matahari mini. Apopis, yang telah merasakan serangan berbahaya datang dari belakangnya, mencoba menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Dia menjadi puas diri karena William tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi Dewa Kekacauan mengabaikan Half-Elf itu sepenuhnya. Jeritan kesakitan yang keras meletus dari rahangnya saat matahari mini itu menghantam kepalanya dengan ganas. Saat ini, dia hanya berada di alam dewa palsu, dan serangan yang digunakan William adalah serangan yang berisi dewa-dewi sejati yang telah meninggalkan keinginan mereka pada 7 tablet penciptaan. Cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh Deadlands, memaksa semua orang untuk melindungi mata mereka. Para malaikat maut, dan para undead, semuanya terbakar saat cahaya menyinari tubuh mereka.
Tubuh para Deimos emas serta para golem hitam raksasa mulai retak saat inti dalam tubuh mereka terbakar menjadi abu. Tak seorang pun dari mereka melihat gambar dewa yang pedangnya telah menembus kepala Apophis, menjepitnya ke tanah. Teriakan Apophis bergema di seluruh kehampaan saat dia menyesali keputusannya untuk meninggalkan Half-Elf, yang kenangannya tentang masa lalunya terbakar bersama sinar cemerlang yang mengusir benih kegelapan, yang telah tertanam di dalam hati setiap orang. Bab 929 Aku akan menunggumu di wilayah asalku. Saat Bele membuka matanya, dia mendapati dirinya menatap kawah raksasa yang perlahan terisi air laut. Angin bertiup melewatinya, mengacak-acak rambutnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di kota tempat pertempuran besar sedang berlangsung. Dia telah kembali ke bumi, bersama dengan para penyintas lainnya, yang sekarang menatap pemandangan yang sama dengannya. Menatap kawah raksasa tempat Kasiti dulu berada. Kubah emas yang melindungi mereka semua telah lama menghilang. Semua orang masih linglung, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk memahami bahwa mereka entah bagaimana selamat dari mimpi buruk mengerikan yang mereka alami, dan akan hidup untuk menceritakan kisah itu kepada orang lain. Will, Bele melihat sekeliling untuk menemukan remaja berambut merah itu, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Saat itulah dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sebuah portal merah melayang di langit, saat kilatan petir merah meliuk-liuk melintasi perbatasannya. Si cantik berambut hitam merasakan sakit di hatinya saat dia melihat kilatan cahaya muncul dari dalam kedalaman portal merah yang hitam. Suara ledakan, mirip dengan gemuruh guntur menyebar ke seluruh sekelilingnya. Jelas, pertempuran masih jauh dari selesai. Mereka hanya diteleportasi keluar kota dan kembali ke bumi, sehingga mereka tidak akan terkena baku tembak yang jauh melampaui alam pemahaman mereka. Agak jauh dari kerumunan, dua gadis berambut merah muda membuka mulut mereka yang menggemaskan dan meniupkan gelembung dari mereka. Meskipun mereka tampak seperti gelembung, mereka sebenarnya adalah jiwa orang-orang yang telah mereka lahap sebelumnya. Jiwa-jiwa ini kembali ke tubuh mereka yang sebenarnya, dan akan sadar kembali tidak lama kemudian. Setelah semua jiwa dilepaskan, gadis kecil berambut merah muda bernama Cinnamon bersendawa, sementara saudara kembarnya, Maple, menepuk punggungnya untuk membuatnya merasa lebih baik. Berdiri di samping mereka adalah dua kakak perempuan mereka, yang sedang menatap portal merah di langit. Mereka juga telah diteleportasi keluar kota setelah serangan William yang memaksa semua orang, kecuali dirinya dan klonnya, untuk kembali ke bumi melalui portal merah. Kakak, Maple ingin dipeluk, kata Maple dengan kedua lengan terentang lebar. Kakak perempuannya yang berambut merah panjang menggendongnya dan mencium pipinya. Aku juga, kakak, Cinnamon juga ingin dipeluk. Cinnamon memeluk kakak perempuannya yang lain, yang berambut hitam panjang. Si cantik berambut hitam menggendong adik perempuannya dan menciumnya juga. Setelah melakukannya, mereka semua menatap portal merah tempat kilatan cahaya terlihat di sana-sini. Sebagai prajurit, mereka tahu bahwa itu adalah tanda pertarungan sengit yang hanya bisa disaksikan di kehampaan. Tanda pisah tanda hubung. Pada akhirnya, kau memilih untuk bertarung sendirian, desah Wendy sambil menatap portal merah di surga. Ia tahu bahwa William telah memindahkannya karena ia peduli padanya, tetapi hatinya masih sakit memikirkan bahwa cinta pertamanya mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, sementara ia tetap aman dari bahaya. Sementara ia tenggelam dalam pikirannya, Charmaine dan para peri berjalan menghampirinya dan membungkuk hormat. Lady Wendy, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Charmaine. Haruskah kita kembali ke portal dan membantu Sir William? Wendy menggelengkan kepalanya dengan enggan. Ia mengerti bahwa bahkan jika mereka kembali ke kota untuk membantu William, kehadiran mereka hanya akan menjadi penghalang daripada bantuan. Tepat saat Wendy hendak mengembalikan pandangannya ke langit, ia melihat seseorang mendekatinya dari sudut penglihatannya. Istri pertama William menoleh ke sisi kirinya dan menatap wanita cantik berambut hitam, yang menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Namamu Wendy, benar, tanya Bele. Will memberitahuku banyak hal tentangmu. Wendy mengangguk. Kau pasti Bele. Will juga sudah memberitahuku banyak hal tentangmu. Kedua wanita itu saling menilai, dan Charmaine merasakan tekanan halus datang dari keduanya. Tidak ada percikan yang terbang dari mata mereka, juga tidak ada kata-kata tantangan yang diucapkan. Bele dan Wendy hanya saling menatap, dan mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang istri pertama kekasih mereka cinta sejati. Terima kasih sudah mencintai Will, kata Bele. Karena kau ada di sisinya, dia bisa mencintai lagi.
Wendy hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih sudah terus mencintainya juga. Aku ingin bertanya banyak padamu, tapi sayangnya, waktuku sudah habis. Tubuh Wendy dan Thor perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Dia dan Thor secara paksa diambil oleh William dari Hestia, dan waktu yang bisa dia gunakan untuk tetap berada di dunia lain terbatas. Jangan menyesal, kata Wendy sambil menatap kecantikan berambut hitam di depannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Dia bukan lagi milik dunia ini. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke dunia kita. Aku berdoa agar sebelum itu terjadi, kau akhirnya bisa melepaskannya. Jangan khawatir, aku berjanji akan menjaganya menggantikanmu. Wendy memberi Belle senyuman manis yang membuat si cantik berambut hitam kesal. Meskipun istri pertama William tidak mengatakan apapun secara eksplisit, dia telah mengisyaratkan bahwa Belle bisa tetap di bumi, dan meninggalkan William dalam perawatan istri-istrinya di Hestia. Lain kali kita bertemu, kita akan berdiskusi panjang tentang ini, jawab Belle dengan tatapan penuh tekad. Aku mencintai William, dan aku akan menemukan cara agar kita berdua bisa bersama. Lain kali kau lakukan itu, jawab Wendy dengan nada menggoda. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan ekspresi puas di wajahnya. Aku akan menunggumu di wilayah asalku. Setelah mengucapkan salam perpisahan terakhirnya, Wendy kembali ke Hestia. Belle mendesah dalam hati setelah si cantik berambut pirang menghilang. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Wendy telah menguncinya dengan tekanan yang luar biasa. Kapten Valkyrie itu tampak begitu percaya diri, dan begitu tenang, mengetahui bahwa dia adalah istri pertama William, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di hatinya. Karena itu, Belle akhirnya memutuskan satu hal. Selama William kembali dengan selamat ke sisinya, terlepas dari apa yang dipikirkan orang tuanya, dia pasti akan melakukan segala daya untuk tidak menyesal. Will, kata Belle lembut, menang dan kembalilah padaku. Bab 930 orang yang akan tertawa terakhir. Setelah William melepaskan kekuatan 7 tablet penciptaan, Apophis menerima cedera fatal yang akan membunuh demigod manapun. Sayangnya, dia adalah mantan dewa, jadi dia selamat dari serangan William. Meski begitu, kekuatannya telah menurun drastis dalam upaya untuk mencegah luka-lukanya memburuk. Sialan kau, Apophis meraung saat dia melepaskan serangan napas pada Half-Elf, yang juga menderita luka serius. Half-Elf mengangkat tangannya dan 7 tablet penciptaan membentuk lingkaran di depannya, menciptakan penghalang untuk memblokir serangan Dewa Semu. Meskipun penghalang itu berhasil mencegah serangan napas mencapai William, itu tidak dapat menghentikan kekuatan di belakangnya. Perangan teredam keluar dari bibir William saat dia menahan serangan yang membuatnya meluncur melintasi jalan-jalan yang hancur sejauh ratusan meter, sampai serangan napas itu berakhir. Luka di pipi kanannya berdarah, begitu pula luka-luka lain yang diterimanya selama pertukarannya dengan Apophis, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Kepala ular hitam yang marah itu berlubang, dengan darah mengalir keluar seperti sungai. Jika dia bukan mantan dewa, dia pasti sudah mati sekarang. Optimus, berapa lama? Kurang dari 15 menit lagi. Lebih besar dari, aku mungkin sudah mati saat itu. Kurang dari kalau begitu jangan mati. Masalah terpecahkan. Lebih besar dari, William mendesah dalam hati saat dia menggerakkan tubuhnya yang babak belur menggunakan tekadnya. Beraninya kau, Apophis meraung marah saat tubuhnya perlahan menyusut. Beraninya kau menantang kekuatan dewa. Half-Elf itu mengangkat jari tengahnya ke arah dewa kekacauan yang sekarang telah menyusut menjadi ular humanoid setinggi 3 meter. Ini adalah bentuk naga yang ditemui William di Dungeon Atlantis saat dia menantang lantai bawah Dungeon. Dia ingin memberitahu Apophis yang marah bahwa ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan dewa. Namun, dia memilih untuk tidak mengatakan apapun karena bahkan bernapas pun menjadi tantangan besar baginya saat ini. Menggunakan serangan yang dimiliki Dewa Pencipta adalah sesuatu yang harus digunakan sebagai pilihan terakhir, pikir William. Itu seperti menembakkan 1000 railgun sekaligus. Tubuh dan staminaku tidak akan mampu menggunakannya untuk kedua kalinya. Stormcaller menembakkan beberapa baut petir ke naga, untuk memberi William waktu bernapas. Sayangnya, yang dilakukannya hanyalah membuat Apophis yang terluka semakin marah, yang membuatnya menyerang William dengan amarah yang tak terkendali. Ambil 3 langkah ke kanan, kata Elliot, dan lakukan tendangan roundhouse tepat setelahnya. Komentar Conan. Kedua familiar Williams membantunya dari laut kesadarannya.
Saat ini, Elliot menggunakan kekuatan clairvoyance-nya untuk melihat beberapa detik ke depan, sementara Conan menghitung serangan paling efektif yang akan memberikan kerusakan signifikan pada musuh mereka. Half-elf itu mengikuti saran dari familiarnya dan melakukan tendangan roundhouse setelah mengambil 3 langkah ke sisi kanannya. Tendangan itu mendarat di dada naga, membuatnya jatuh ke arah sebuah bangunan di kejauhan. Karena beratnya luka William, kemampuan Chloe telah melipat gandakan kekuatannya hingga batasnya. Karena Apophis menerima cedera yang hampir mematikan, ia terpaksa menggunakan keilahiannya untuk mencegahnya memburuk. Karena itu, serangan William sekarang mampu memberikan kerusakan signifikan pada musuhnya. Namun, ia tahu bahwa bahkan jika ia meninju dan menendang Apophis selama seharian penuh, ia tetap akan kalah pada akhirnya. Satu-satunya hal yang dapat membunuh Dewa Semu adalah serangan yang diresapi oleh keilahian yang kuat. Berapa menit? Kurang dari 12 menit lagi. Lebih besar dari, kaki William sudah gemetar dalam upaya untuk menopang tubuhnya. Setelah berjuang sebentar, dia berlutut dengan satu kaki sambil bernapas dengan berat, mengabaikan rasa sakit yang menyengat di dadanya. Bangunan tempat Apophis jatuh tiba-tiba meledak saat naga yang marah itu bangkit ke langit. Aku sudah muak denganmu, waktunya mati. Tepat saat Dewa Kekacauan hendak melancarkan serangan yang akan menghancurkan seperempat kota, dia merasakan gangguan di pinggiran barat kota K. Menyipitkan matanya, penglihatannya menyorot kereta bawah tanah tempat ke-13 klon William bersembunyi. Mereka sibuk menyalurkan api yang kuat ke tombak yang melayang di tengah formasi mereka. Tombak itu tidak lain adalah Soleil. Karena tidak adanya matahari, tombak itu tidak dapat melepaskan serangan terkuatnya, yang merupakan salah satu kelemahan Apophis. Soleil adalah tombak milik Dewa Matahari, Luh. Karena William tidak lagi mampu melepaskan kekuatan Enuma Elish untuk memanggil kehendak Marduk, satu-satunya harapannya adalah menyerang Soleil secara manual, dan membiarkannya memberikan pukulan mematikan pada Dewa Semu itu, saat dia masih dalam kondisi lemah. Apophis sangat peka terhadap kekuatan matahari, jadi saat dia menemukan kekuatan Soleil, Soleil segera mengubah strateginya dan memutuskan untuk menghadapi ancaman terbesar terlebih dahulu. Kurang dari peringatan, Apophis telah menemukan tempat persembunyian para klon. Lebih besar dari, William mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat naga mengarahkan serangannya yang kuat ke bagian barat kota. Kemana kau melihat? Hadapi aku, teriak William sambil mengarahkan jarinya ke musuhnya. Duel X. Tepat saat Apophis hendak melepaskan serangan napas terkonsentrasinya, tubuhnya bergerak tanpa sadar, yang memaksanya menghadap ke arah William. Ledakan dahsyat meletus dari mulutnya dan langsung menuju ke half-elf yang melepaskan semua mantra pertahanannya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Conan melepaskan beberapa perisai elemen, dan perisai fisik di depan William, sementara 7 tablet penciptaan membentuk penghalang di sekelilingnya. Elliot melepaskan baut petir terkonsentrasi untuk menghadapi serangan napas secara langsung, tetapi itu hanya berlangsung sedetik sebelum ditelan oleh serangan penuh kebencian Apophis. Sebuah ledakan menyilaukan meletus di lokasi William, yang menciptakan awan jamur di langit. Ketika asap surut, half-elf itu tergeletak di tengah kawah sepanjang 1 mil, dengan darah merembes keluar dari bibir, hidung, telinganya. Tablet penciptaan berserakan di tanah di sampingnya. Setelah menggunakan semua kekuatan mereka untuk membela William, mereka semua terbang menuju permata di dada William untuk mengisi ulang keilahian mereka. Half-elf itu tersedak saat darah mengalir dari tenggorokannya. Dia tidak mampu menahannya, karena dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Karena itu, lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, saat dia menatap langit gelap di atasnya. Beberapa tulangnya patah, dan luka-luka di berbagai bagian tubuhnya berdarah deras. Saat ini, William sudah merasa pusing karena kehilangan darah. Namun, dia tahu bahwa saat dia menutup matanya, dia tidak akan bisa membukanya lagi. Apophis mendengus setelah melihat akibat serangannya. Namun, dia butuh beberapa menit lagi sebelum bisa melancarkan serangan lain yang sekuat yang telah dilepaskannya. Dewa Kekacauan itu juga tidak bernasib baik. Setelah menggunakan serangan napasnya, dia tidak akan bisa menyerang klon William karena kondisinya yang terluka. Dewa Semu itu menatap Soleil dengan kritis dan menilai bahwa dia akan dapat memulihkan kekuatannya sebelum tombak itu mencapai titik di mana dia dapat mengancam keberadaannya. Saat ini, itu adalah satu-satunya senjata yang mengancam Dewa Kekacauan, jadi ia menganggap serius pengamatannya. Serangga yang menyebalkan ini,
Apopis mengumpat dalam hati saat ia mengalihkan pandangannya kembali ke William. Tidak kusangka seekor serangga mampu membuatku menderita kemunduran seperti itu. Aku akan memastikan untuk menyiksa jiwanya nanti. Naga itu mengatur napasnya saat ia perlahan mengumpulkan energi magis yang ada di kehampaan. Sebagai seseorang yang telah dibuang oleh para dewa dan dipaksa mengembara di dunia yang tak berujung ini, Apopis telah mempelajari beberapa trik selama pengasingannya. Kebuntuan singkat terjadi di medan perang saat kedua belah pihak mencoba mengulur waktu untuk melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka semua tahu bahwa bentrokan berikutnya akan menentukan pemenang dan pecundang, dan Dewa Kekacauan bersumpah bahwa dialah yang akan tertawa terakhir.